Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, di awal periode Nabi SAW mengemban misi kerasulan, terdapat beragam tantangan yang beliau hadapi dari umat di sekitarnya. Tidak sedikit bahkan tuduhan dilancarkan, serangan-serangan verbal, bahkan dalam satu kesempatan ada yang menyebut Nabi SAW tengah mengalami kegilaan. Ada yang menuduh Nabi ditinggalkan oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada fase penurunan wahyu yang belum turun pada saat itu. Ada yang menyebut beliau dengan tuduhan hoax, menyebarkan bahwa beliau seorang penyair, beliau terkena penyakit tertentu, dan tuduhan-tuduhan lain yang melahirkan teror-teror verbal atau bahkan juga gangguan fisik baik kepada beliau ataupun sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua surat sekaligus. Yang dahsyatnya, dengan dua surat ini Allah ingin mengentaskan segala kegundahan yang dirasakan. Allah ingin menepikan segala kesedihan yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW pada saat itu, sekaligus memberikan pesan besar kepada kita, hikmah yang paling indah dan cara yang paling efektif bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit, sekaligus menghadirkan ketenangan di dalam jiwa dan menyusun solusi-solusi terbaik untuk kita menyelesaikan apapun yang tengah kita alami. Quran surah ke-93 dan surah ke-94, Ad-Duha dan Al-Insyirah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kedamaian, ketentraman sekaligus solusi dalam setiap persoalan yang kita alami, belajar dari hikmah yang pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والضحى, demi waktu duha yang menghadirkan berbagai ketenangan, kenyamanan dengan pancaran cahayanya sehingga kita merasakan suasana suka. Wal-laili idza saja, ataupun suasana malam yang dipenuhi, diselimuti dengan gulita sehingga sulit kita beraktivitas. Dua ayat ini menggambarkan dua suasana yang saling berlawanan. Satu, suasana suka yang dilukiskan dalam waktu duha, dan dua, suasana duka yang sering digambarkan dalam gelap gulita. Allah yang menegaskan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah demi keadaanmu yang dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka seperti gelap gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maka Rabbmu yang merawatmu, menyayangimu, memperhatikanmu, tidak akan pernah meninggalkanmu sedikit pun, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Aku akan menyertaimu dan memberikan solusi dalam setiap persoalanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih bagus, lebih utama dibandingkan dengan persoalan-persoalan dunia yang tengah kau hadapi saat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bersabarlah dengan cobaan-cobaan dunia, bersabarlah dengan tantangan yang harus dihadapi, lulus dalam ujian itu, dan aku akan berikan kepadamu seluruh nikmat-nikmat terbaik di akhirat sampai engkau mengatakan, aku ridha ya Allah, aku puas dengan itu semua. Alam yajidka yatiman fa'awa,
Bukankah dulu pun engkau punya kesulitan yang dengan itu aku entaskan, seperti engkau ditinggal oleh ayahmu, engkau ditinggal oleh ibumu, kesulitan yang tidak biasa, lantas aku memberikan solusi kepadamu. Wajadaka dhallan fahada, dan dalam engkau merasa gelisah pun dulu, bukan hanya sekarang. Dalam engkau sulit pun dulu, bukan hanya sekarang. Bukankah persoalan di masa lalu aku pun berikan petunjuk kepadamu untuk mengatasinya? Wajadaka ailan fa'aghna, dan bukankah kesulitan-kesulitan finansial, kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan dalam menjalani hajat hidup, itu pun aku selesaikan dengan mengirimkan orang-orang terbaik kepadamu, baik itu keluargamu ataupun juga istrimu saat ini, yaitu Sayyidah Khadijah alaihassalam. Masya Allah, Allah berikan pelajaran yang sangat besar dari runtunan ayat ini saja. Pesan yang penting kita dapatkan, kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Kata Allah, hei orang beriman, dalam keadaan suka ataupun duka, aku pasti akan perhatikanmu. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Tanamkan pada dirimu, kalau punya kesulitan sekarang, jangan kau banyak keluhkan. Bukankah dulu pun kau punya banyak kesulitan dan aku telah tuntaskan? Maka apakah 1000 kesulitan yang dulu yang telah aku selesaikan, berikan solusi, akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja? Tidakkah engkau mengingat persoalan-persoalan di masa lalu? Yang saat engkau lahir, aku datangkan orang tua untuk merawatmu, aku berikan rezeki untuk membuat engkau tentram. Maka dari 1000 persoalan yang telah aku selesaikan terdahulu, aku berikan solusi. Apakah tidak engkau ingat untuk memberikan kekuatan pada dirimu? Hei, dulu pun pernah diselesaikan, maka yang ini pun pasti akan dituntaskan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka dari itu, jika ada orang yang kesepian, saat engkau merasakan penuh kenikmatan, kedamaian, ketentraman, saat orang butuh perlindungan, saat ada yatim butuhkan perhatian, maka berbagilah dengan mereka. Jangan kau berikan sifat-sifat yang kurang baik, karena engkau pun sesungguhnya membutuhkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammassa ila fala tanhar. Dan bila pun ada yang minta pertolongan, minta solusi, maka berikan yang terbaik untuk dibantu dan jangan pernah menyepelekannya, karena engkau pun sesungguhnya butuh bantuan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka ungkapkanlah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kesolehan, kebaikan, dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, di dalam kitab Sahih Muslim karya Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Abil Husain, di topik yang ke-48, yaitu Kitabul Dzikri wad Du'a wat Taubah wal Istighfar, pembahasan tentang zikir, doa, taubat dan istighfar, di nomor hadis 2713. Dinukil doa dari Rasulullah SAW yang diajarkan langsung oleh beliau kepada kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat dientaskan dari lilitan utang piutang. Bagaimana Nabi mengajarkan doa dimaksud? Mari kita bacakan redaksi yang sampai kepada kita dari hadis Nabi Muhammad SAW. Qala al-Imam Muslim haddatsani Zuhair bin Harb haddatsana Jarir an Suhail qala kana Abu Salih ya'muruna idza arada ahaduna an yanama an yattaji'a ala syaqqihi al-ayman thumma yaqul. Saya sampaikan dulu, berkata Imam Muslim telah mengatakan kepada saya Zuhair bin Harb, telah mengatakan kepada kami Jair dari Suhail, beliau mengatakan adalah Abu Salih meminta kepada kita, mengarahkan, mengajarkan kepada kita, kata beliau, kalau ada seseorang yang hendak tidur, hendaklah dia miring ke sebelah kanan, mengarah ke sebelah kanan, kemudian dia berdoa. Nah, perhatikan doanya. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard. Ya Allah yang mencipta, merawat dan mengatur langit dan bumi. Wa rabbal arsyil azim, dan Rabb dari arsy yang agung itu. Rabbana wa rabba kulli syai.
Allah Tuhan kami yang merawat kami dan juga merawat segala hal. Faliqal habbi wan nawa, yang menumbuhkan bebijian dan tumbuhan. Wa munzilat taurati wal injil wal furqan, dan yang telah menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran sebagai pembeda. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyati. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan, dan Engkau yang maha kuasa untuk dapat menentukan segala hal terjadi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Duhai Allah, Engkaulah yang paling awal dan tidak ada sebelumnya apapun itu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai', dan Engkaulah yang paling akhir dan tidak ada setelah itu apapun. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai', dan Engkaulah yang nyata dan tidak ada yang meliputimu di atasmu apapun itu. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan Engkaulah yang batin dan tidak ada selainmu apapun itu. Iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Ya Allah, kami mohon anugerahkan kecukupan rizki untuk melunasi utang-utang kami hamba-Mu ya Allah, dan bebaskan kami dari kefakiran. Iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Mohon anugerahkan kami keluasan rizki untuk melunasi utang-utang dan lepaskan kami dari kefakiran. Ini doa yang diajarkan kepada kita dan disampaikan kemudian di akhir riwayat, wa kana yarwi dzalika an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini, doa yang disampaikan ini yang dikisahkan dari Suhail dan diterangkan oleh Abu Salih. Ini tersambung riwayatnya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diajarkan doanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari diusahakan setiap sebelum tidur, selain membaca doa-doa perlindungan dari was-was, dari godaan-godaan setan, yang paling populer yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi itu, ataupun 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka ini nampaknya menjadi pengetahuan baru untuk kita memohon kepada Allah agar dibebaskan dari jeratan utang dan kefakiran. Semoga bisa dibacakan dengan penuh kehusyuan, penuh harap, memohon kepada Allah Sang Pemberi Rizki yang merawat kita, memenuhi segala kebutuhan, mencukupkan segala hal, menyehatkan dan memberikan perlindungan. Semoga Allah membebaskan kita dari jeratan utang dan jeratan kefakiran, yang dengan lepasnya dari itu semua mendapatkan kita kebahagiaan, rahmat, dan keadaan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, dalam menjalani ragam aktivitas kehidupan yang tengah kita titi, tak jarang kita mendapati beberapa situasi yang menghadirkan kegalauan di dalam hati. Kadang bersanding pula dengan kesedihan. Tidak sedikit kita dapati beberapa kalangan merasa lemah mengerjakan aktivitas atau bahkan hadir rasa malas. Di lain pihak, ada ragam kegiatan yang kita saksikan penuh dengan kesulitan, terkadang ketakutan, dan tidak jarang pula ada yang merasakan tepian-tepian kehidupan yang dililit oleh utang piutang yang sulit diselesaikan, atau bahkan dikuasai oleh orang-orang atau kalangan tertentu yang sulit untuk keluar dari jerat-jerat keburukan. Ragam situasi ini menariknya telah diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan tuntunan doa terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengentaskan seluruh apa yang tadi dirasakan. Nabi satu kali, dalam riwayat Anas bin Malik, seorang asisten Nabi terdekat yang membantu aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengiringi kegiatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan iringan kegiatan ini diniatkan betul oleh beliau, bahkan ibundanya, untuk belajar dari segala hal yang didapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ibadah,
ataupun pengetahuan, bahkan akhlak yang dengan itu bisa diwariskan kepada kita untuk kita teladani. Dalam hadis ini, Anas bin Malik seringkali mendengar Nabi SAW bermohon kepada Allah satu doa yang isinya anti galau, anti kesedihan, doa anti dari kelemahan, doa anti dari sifat malas, doa anti dari kebakhilan, anti dari sifat pengecut, pun demikian dari penguasaan utang ataupun lingkungan yang menguasai kita. Nabi SAW mengajarkan doa itu dengan sangat indah. Beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu agar memberikan perlindungan kepada hamba. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari kegalauan, hambun, pun juga dari kesedihan. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan dari sifat malas. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari sifat bakhil ataupun rasa pengecut yang tidak memiliki keberanian untuk mengerjakan sesuatu. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari lingkaran penguasaan utang piutang ataupun penguasaan orang-orang tertentu yang menghambat hamba beraktivitas dengan baik. Saudara-saudariku, satu doa ini diajarkan oleh Nabi SAW bila kita mengalami ragam kegiatan yang dimaksudkan atau bahkan bermohon saja kepada Allah. Merutinkan doa-doa ini sekiranya menjadi benteng dari beragam hal-hal yang disebutkan tadi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan ini. Boleh jadi saya, Anda, ataupun kita pernah galau saat beraktivitas. Kita pernah bersedih, kita pernah merasa malas atau lemah mengerjakan satu hal. Boleh jadi kita sulit untuk mengerjakan satu ibadah walaupun dunia mudah kita lakukan. Boleh jadi kita juga merasakan takut untuk mengerjakan sesuatu. Atau mungkin di antara kita ada yang dikuasai oleh utang piutang, atau bahkan dikuasai kalangan tertentu, orang-orang tertentu, lingkungan tertentu yang menghambat kita berbuat baik dalam kehidupan. Amalkan doa ini dan semoga Allah meringankan dan menghilangkan apa yang kita rasakan dalam hati kita sehingga menghadirkan kehidupan yang damai, abadi, senang dan menenteramkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani minal ajzi wal kasali minal bukhli wal jubni min dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nah, di antara pelajaran yang pernah disampaikan oleh Nabi yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atau kama qala Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, wa'allimuka du'aan, aku akan ajarkan kepadamu satu doa. Ya, dan jelas kalimatnya, bisa mengentaskan kesulitanmu, utang-utangmu, dain kalimatnya itu, walaupun itu sebesar Jabal Uhud, gunung Uhud. Masya Allah. Ya, Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau engkau baca itu, engkau punya utang, terjebak dalam satu kondisi, ya, walaupun sebesar gunung Uhud, Allah akan melapangkannya. Ya, teman-teman yang pernah umrah, pernah haji, tahulah seperti apa gunung Uhud itu. Ya, panjangnya luar biasa dan seterusnya. Itu ilustrasi. Ya, bukan berarti harus segunung Uhud begitu. Gambarannya sebanyak apapun. Kalau benar-benar kita terkoneksi dengan Allah, bukankah Allah Maha Kaya, Maha segalanya, yang mudah mengangkat, mudah menurunkan, mudah memberi, mudah juga menghilangkan sesuatu, mengangkat yang baik, memberi yang baik, menghilangkan yang buruk, gitu kan? Dan seterusnya. Maka Mu'adz tentu mengiyakan dan Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk doanya, gitu kan? Maka beliau memulai dengan Allahumma, gitu kan? Kalau kita baca ayatnya kan qulillahumma, ya. Nah, kita bisa bacakan langsung potong dari kata Allahumma, ya, berdasarkan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Nanti bisa dicek di hadisnya. Allahumma malikal mulki. Coba buka mushafnya, ya. Buka mushafnya. Teman-teman buka mushaf ini, mushaf masing-masing di rumah, cari Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26. Kan kata kulnya di situ, kalau kita baca Quran harus dibaca semuanya, qulillahumma. Tapi kul itu kan katakan, ya, perintah Allah kepada Rasulullah. Nah, kita bisa dalam konteks berdoa, kita bisa langsung bacakan dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki. Saya ulang, ya. Allahumma malikal mulki
tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi dimulainya dari Allahumma-nya sampai ke ujung ayatnya. Sudah? Dah ya? Kemudian teruskan. Rahmanad dunya, Rahmanad dunya. Saya tulis ya, teman-teman nanti bisa screenshot ya. Rahmanad dunya wal akhirah Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma Teruskan. Jadi begitu selesai yang Ali Imran 26-nya, ya kita baca dari Allahumma-nya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Jelas ya? Tu'ti hima ya kan? Man tasha dah wa tamna'u minhuma man tasha. Dah? Sudah? Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, asalnya ya Rahman, ya Rahmanad dunya wal akhirah. Karena kita ingin cepat. Biasanya kan orang memohon tuh kalau punya utang pengen cepat dilepaskan kan? Maka caranya biasanya dilepaskan huruf ya-nya dan menunjukkan ini fathah untuk menunjukkan ada ya sebelumnya. Asalnya ya Rahmanad dunya wal akhirah. Kita percepat supaya kita minta sesuatu dipercepat. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma, ya kan? Man tasha. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah yang menggenggam segenap kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan juga mencabut mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Engkau mengagungkan, mengangkat siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Engkau bahkan merendahkan di antara makhlukmu yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum-hukummu. Biyadikal khair, segala ketetapan kebaikan dan segala kemuliaan ada dalam ketetapanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, hanya Engkau yang paling kuasa untuk menetapkan segala hal. Rahmanad dunya wal akhirah, ya Allah yang maha pengasih, yang sempurna kasihnya dalam urusan dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan sempurna kasih sayangnya dalam segala urusan dunia dan akhirat. Tu'tihi man tasha, Engkau memberi siapapun baik di langit ataupun di bumi kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tamna'u minhum man tasha, Engkau pun bisa mencegah apapun terjadi bagi siapapun makhlukmu di langit ataupun di bumi. Jadi kita mengambil dua hal nih, yang baik Allah kasih, dari yang buruk-buruk dicegah, gitu kan? Kemudian ini yang paling indah, aghnini bi rahmatika, ya Allah lapangkan aku. Aghni itu dari kata ghina, aghna yughni, aghni asal katanya dari kata ghina, sesuatu yang lapang dari segi harta, kayakan. Kadang diambil majas untuk mengayakkan hati. Di sini maksudnya ke materi. Kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku, ya kan, dari urusan-urusanku. Maksudnya ini terkait hutang. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ya ini bahasanya indah sekali. Ini balaghahnya tinggi banget ya. Ya kalau kita ambil ke bahasa kita kan begini. Ya Allah, yang paling sayangkan Engkau, yang paling punya kan Engkau, yang menguasai dunia dan akhirat kan Engkau, yang memiliki kebaikan kan Engkau, yang mencegah dari segala yang sulit pun kan Engkau, yang punya solusi semuanya Engkau. Maka dengan kepasrahanku kepadamu dan pengakuanku atas semua rahmat dan kekuasaan keagungan yang Engkau miliki, aku memohon dengan rahmatmu, dengan kasihmu. Hanya Engkau yang sayang ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusanku. Ya, dan dengan rahmatku aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih sayangmu, kepada sifat sayangmu, ya kan? Kalau aku memohon dengan segala sayangmu belum Kau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku mesti mohon? Sedangkan Kau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saya tidak memberi, lantas kepada siapa saja? Ya, kepada siapa lagi aku mesti memohon?
Maka aku mohon ya Allah, lapangkan keadaan diriku dengan sayangmu itu sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selainmu. Ini ya, aghnini birahmatika an rahmatin man siwak. Ya Allah, semua orang sudah mengatakan gak bisa, ini gak mungkin, ini gak mau, itu tidak. Maka aku memohon kepada yang paling sayang kepada aku. Kalau kepada yang paling sayang saja belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Mohon lapangkan diriku dan berikan aku kekuatan sehingga dengan rahmatmu aku tidak meminta kepada siapapun selainmu. Ini indah banget nih kalau kita turunkan dalam bentuk pemaknaan yang balaghahnya. Ini teman-teman doanya. Ya. Setelah itu akhirnya dengan Al-Fatihah. Fatihah itu pahalanya banyak banget kan? Di antara namanya selain pahala itu juga ada fungsi-fungsi fadilahnya, keutamaannya. Ya, apa di antara fungsi keutamaan fadilah itu disebut juga dengan Al-Kafi, Asy-Syafi yang mencukupkan segala hal. Ya kan? Yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, karena intisari Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka diakhiri dengan Al-Fatihah, kemudian setelah itu tutup dengan sholawat. Tutup dengan sholawat. Dan nanti ada hadis lain yang mengajarkan kaitan antara hutang dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, sholawat ini juga penting teman-teman sekalian, diperbanyak di akhir ya. Jadi setelah baca tadi Quran surat Nuh, Ali Imran, ya istighfar dulu. Jadi kalau kita rumuskan kan ketemu 5 kan? Ya, dari mulai kita istighfar dulu dengan segala ketulusan, dalilnya surat Nuh itu. Kemudian di surah Ali Imran kita bacakan, terus praktek doanya kita temukan. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu kemudian salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis lain ada seseorang yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan, nah ini dia, kapan waktu, di pertengahan malamnya. Ya, untuk memanfaatkan pertengahan malam itu terkait dengan utang piutang juga. Nah, lalu dia berkata, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Yang perbanyak gitu kan, ibadah kepada Allah. Lalu diajarkanlah salawat. Aku akan mengambil, kata orang itu, sepertiganya. Kata Nabi, itu baik. Kemudian kalau bisa tambah, aku akan mengambil 2/3-nya. Kata Nabi, kalau itu baik. Lalu kalau bisa tambah, aku akan mengambil keseluruhannya. Ketika orang itu menghidupkan salawat di akhir-akhir malam itu, ya maka Nabi SAW langsung berkomentar, kama qala Rasulullah SAW, maka Allah akan mencukupkan, bahkan melebihkan apapun yang kamu rasakan gitu ya, yang kamu hadapi. Nah, itu beberapa ulama menempatkan bab itu dalam pengentasan utang piutang. Jadi kalau kita temukan, ketemulah kemudian di sana 5 bagian, yang kelimanya ditutup dengan keadaan ini kapan, yaitu waktunya tengah malam dan ditunaikan, diawali dengan sholat dulu untuk mengoneksikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda bertanya kapan ini dibacakan, ya saya ulangi, kapan ini dibacakan, yang paling pokoknya adalah di pertengahan malam, di sepertiga malam. Jadi bangun malam hari supaya ada getaran kejiwanya lebih cepat mengamalkan Quran. Surah Al-Muzammil itu surah 73 ya, di ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Bangun malam itu bacaannya menyentuh kepada jiwa, lebih mudah mendapatkan kekhusyuan. Jadi sepertiga malam bangun, istighfar gitu kan. Ya, setelah sholat kita supaya bangun konektivitas dulu. Sholat itu kan kalau sudah bagus khusyuk, konektivitasnya tinggi. Setelah itu baru diistighfari. Istighfar menjelang sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, menjelang sahar mereka banyak istighfar. Nah, kalau sudah beristighfar itu Masya Allah nanti di Quran surah ketiga ayat 17 itu nanti akan diberikan oleh Allah 4 kekuatan yang bersanding dengan orang istighfar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Punya kekuatan untuk sabar, punya kekuatan untuk membenarkan ajaran Quran dan mengamalkannya. Kemudian apa lagi? Qanitin, khusyuk ibadah. Orang yang biasa bangun malam istighfar di ujung malam tuh lebih khusyuk ibadahnya. Nanti wal munfiqin, bisa jadi rajin infak, setara itu. 4 itu bisa setara. Jadi orang yang istighfar, pemahaman pertamanya bisa setara amalnya dengan orang yang rajin infak, yang khusyuk ibadah, orang yang membenarkan isi kitab dan mengamalkan, serta orang sabar. Pemahaman berikutnya adalah mendapatkan 4 keutamaan ini. Bisa rajin infak. Bagaimana bisa infak kalau nggak ada yang diinfaki? Ya, makanya itu satu-satunya juga yang menguatkan kembali bahwa ketika bisa istighfar dipraktekkan di ujung malam, wabil asharihum yastaghfirun. Kapan istighfarnya? Setelah tahajud. Dari mana taunya? Quran surah 51 dari ayat ke-15 sampai ke-18. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ayat 17-nya, kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kan mereka itu orang-orang yang sedikit tidurnya, maksudnya menghidupkan malam, rajin tahajud. Setelah itu apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang waktu sahar, sepertiga malam ke waktu sahar, ya dekat-dekat ke fajar dia banyak istighfar.
Nah, saat istighfar itulah dia dapatkan sampai hatinya khusyuk, baru bacakan ini. Ya Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirah. Itu tulisan ke sana. Wa rahimahuma tu'tihuma man tasha' wa tamna'u minhum man tasha'. Kemudian teruskan langsung ke bawah. Aghnini bi rahmatika an rahmati man siwak. Minta kepada Allah. Ya, setelah itu boleh sertakan kemudian bahasa-bahasa kita minta. Terus baca Al-Fatihah, tutup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dibiasakan. Nah, sampai mendapatkan kekuatan, tapi bukan berarti tidak berikhtiar. Setelah itu ikhtiar tetap. Ya, tetap berikhtiar. Ya, bagaimana cara berikhtiarnya? Ya, itu bisa kita bekerja dengan baik. Kalau nggak ada modal sama sekali, misalnya kita berikhtiar dulu dengan amal kebaikan, datang ke masjid, berusaha rapi-rapi, gitu kan? Kemudian kita lihat ke DKM-nya, misalnya mengajukan dulu permintaan, nggak usah banyak-banyak pinjamnya, pinjamlah misalnya 100.000, 200.000 atau 500.000. Kemudian setelah itu cari peluang-peluang, misalnya di majelis-majelis ilmu kan banyak orang belajar itu, ya belilah modal tertentu, beli makanan atau minuman, terus kontak ke DKM-nya, sampaikan, ya supaya nanti ada sinergi antara jamaah dengan yang dagang, bicara dengan baik-baik sehingga nanti diumumkan, ustadznya juga menyampaikan, berikan kelapangan kepada teman-teman yang sedang misalnya mencari rezeki berjualan, dapat dari situ, tambahkan lagi berdoa, bisa jadi tiba-tiba Allah berkehendak menggerakkan orang-orang tertentu yang baik dan sebagainya, ya kan? Jadi bukan datang ke ustadz untuk melunasi utangnya. Saya lihat beberapa teman-teman tuh kalau minta, saya terjebak riba gini, gimana solusinya? Mau minjam, mau minta dilunasin. Teman-teman saya itu udah tugasnya ngajar. Kalau antum tanya doang saya jawab, tapi ya, kalau urusan dunia carilah gitu kan, terkait dengan dunianya. Bisa antum ke Basnas, bisa ke bagian DKM masjid, bisa ke teman-teman pengusaha yang muslim yang baik-baik ya. Kalau saya kan ngajar gitu. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau ada gitu kan. Ya kalau yang sifatnya terkait dengan bimbingan itu lebih utama.